Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia tentang dampak COVID-19 terhadap meningkatnya pengangguran di Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, selanjutnya teman saya akan memperkenalkan dirinya. Pertama, nama saya Dias Eriksan dengan NIM D400 2015. Kemudian teman saya saya Alwi Wirzal dengan NIM D400 2066. Kami dari program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk selanjutnya, abstrak akan dibacakan oleh Alwi Wirzal. COVID-19 adalah virus yang menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi, paru-paru yang berat, hingga kematian. Di Indonesia, pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengalami eksalasi tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tapi juga peningkatan jumlah pengangguran dalam skala besar. Penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, yang menurut proyeksi Center of Reform on Economics atau CORE di Indonesia akan berkisar minus 2% hingga 2% pada tahun ini, melainkan juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Menurut CORE, dampak pandemi COVID-19 terhadap hilangnya mata pencaharian di sektor informal perlu lebih diwaspadai. Pasalnya, daya tahan ekonomi para pekerja di sektor informal relatif rapuh, terutama yang bergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal. Pemerintah kini tengah melakukan upaya-upaya dalam memulihkan keadaan, tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga perekonomian. Pemerintah sudah mempersiapkan berbagai macam bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi ini. Kata kuncinya yaitu COVID-19, pengangguran, peningkatan. Kemudian pendahuluan akan dibacakan oleh saya. Pendahuluan, pandemi COVID memiliki dampak yang cukup besar terhadap segala aspek ekonomi dan sektor kehidupan masyarakat. Bukan hanya itu, COVID-19 juga menyebabkan kepanikan dan menimbulkan korban jiwa, sampai ribuan orang yang terkena virus corona. Virus corona ini telah menyebar ke seluruh Indonesia termasuk Indonesia. Menurut World Health Organization atau WHO, perkembangan pergerakan UMKM di Indonesia mulai terganggu akibat pandemi. Jumlah UMKM di Mojokerto yang berdampak pandemi sebanyak 1.625 UMKM dan usaha mikro kecil dan menengah mengalami omset pendapatan dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun dan bahan produksi yang menurun akibat adanya pandemi COVID-19 sendiri. Coronavirus yang menginfeksi seluruh saluran pernafasan, virus ini dapat menyebabkan penyakit flu yang biasanya sama dengan penyakit MERS atau sindrom para SARS-CoV-19. Fenomena pandemi ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Ini dikarenakan sektor perekonomian banyak dihentikan karena adanya kegiatan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya itu, pemberhentian sektor perekonomian ini mengakibatkan banyaknya masyarakat terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di masa pandemi. Kemudian ke metode penelitian sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana bahwa penelitian ini berkaitan dengan suatu fenomena atau peristiwa yang kemudian dianalisis dan dipaparkan di sebuah kejadian. Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data dan referensi yang berkaitan dengan penelitian baik dalam bentuk tulisan, artikel, dan situasi langsung di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada daerah masing-masing untuk mencegah penularan COVID-19 dan mematuhi peraturan pemerintah tentang pembatasan dalam berkegiatan, dan hal ini juga mengacu pada proses penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap meningkatnya pengangguran di Indonesia pada akhir tahun 2021.
pada proses hasil dan pembahasan. Pertama ada bagian dampak COVID-19 terhadap pekerja di Indonesia. Sejak diumumkannya kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 sampai sekarang, jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar masih mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Ternyata COVID-19 sangat berdampak kepada masyarakat baik dari ekonomi, pendidikan, dan sosial. COVID-19 yang terus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan masyarakat, terutama dalam kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Selanjutnya, ke bagian gelombang PHK. Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri. Pekerja informal yang menyumbang sekitar 61% dari tenaga kerja global sangat rentang selama pandemi karena mereka harus menghadapi resiko K3, keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih tinggi dan kurangnya perlindungan yang memadai. Bekerja dengan tidak adanya perlindungan seperti cuti, sakit, atau tunjangan pengangguran membuat para pekerja ini mungkin perlu memilih antara kesehatan dan pendapatan yang beresiko terhadap kesehatan mereka, kesehatan orang lain, serta kesejahteraan ekonomi mereka. Selain pengangguran dan setengah pengangguran, krisis juga akan berdampak pada kondisi kerja, upah, dan akses atas perlindungan sosial, dengan dampak negatif khususnya pada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap dampak pasar kerja yang buruk. Hal itu juga mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja seperti 1. Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi kesehatan mereka. 2. Kaum muda yang menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang tergolong lebih tinggi. 3. Seorang pekerja yang lebih tua atau yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan kemungkinan menderita ekonomi. 4. Kerentanan perempuan yang terlalu banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang akan menanggung beban. 5. Ada para pekerja imigran yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di negara tujuan ataupun kembali pulang kepada keluarga mereka. Kemudian, para pekerja juga bukan hanya menopang hidup mereka, tetapi mereka juga harus bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini. Hal itu menyebabkan kondisi pekerja kesulitan dalam kerja, di mana harus memenuhi kebutuhan hidup dan mereka harus menjaga kesehatan untuk bertahan hidup. Bukan hanya itu, adanya pembatasan yang menyebabkan para pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya, dampak yang terjadi juga ada para pedagang di mana mereka terpaksa untuk tidak berjualan. Hal ini menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat karena tidak adanya kegiatan jual beli di masyarakat. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, yaitu peningkatan pengangguran di masa pandemi. Pada tanggal 5 November, tepatnya pada tanggal 5 November 2020, berdasarkan statistik dari statistik Badan Penelitian Statistika merilis berita statistik tentang keadaan ketenagakerjaan Indonesia yang dirilis berbagai media daring menyatakan lulusan sekolah menengah kejurusan mendominasi jumlah pengangguran di Indonesia. Dilihat secara rinci, tingkat pengangguran terbuka atau TPT dari lulusan SMK sebesar 13,55%. Sementara yang paling rendah merupakan lulusan sekolah dasar yaitu 3,61%. Sedangkan sisanya seperti sekolah menengah pertama atau SMP sebesar 6,46%, sekolah menengah atas atau SMA sebesar 9,86%, lalu untuk lulusan diploma 1 sampai 3 sebesar 8,8%, dan lulusan untuk universitas atau strata 1 sebesar 7,35%. Peningkatan yang signifikan pada jumlah pengangguran di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan di mana pada grafik BPS pada Agustus 2018 hingga Agustus 2020 mengalami peningkatan pesat. Pandemi COVID mengungkapkan adanya anomali data pengangguran dan sekaligus memberikan pelajaran yang sangat penting dalam pembahasan isu pengangguran dari sisi permintaan atau demand tenaga kerja. Adanya pandemi COVID mengakibatkan banyaknya lapangan pekerjaan
banyaknya lapangan kerja yang tutup sehingga mengakibatkan melonjaknya pengangguran di Indonesia. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami negatif. Pandemi COVID juga menyebabkan beberapa usaha dan industri pada sektor retail dan sederet perusahaan retail pun telah mengurangi karyawan. Hal ini menyebabkan peningkatannya PHK pada sektor industri dan sektor retail pada masa pandemi COVID-19 sendiri. Termasuk pada sektor pariwisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mengungkap secara total pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada lebih dari 10.000 perusahaan di sektor pariwisata. Pada sektor industri manufaktur yang diunggulkan untuk menyerap tenaga kerja juga mengalami kesulitan atau cash flow pada industri manufaktur atau pengelolaan sebelumnya. Selanjutnya, itu ada macam-macam dari segi ekonomi. Ternyata pandemi ini juga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain di sini hal-hal yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia, seperti satu, banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK. Kedua, adanya lockdown dan PSBB membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Ketiga, adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha, sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. Secara garis besar, mungkin 3 hal tersebut adalah penyebab utama angka pengangguran di masa pandemi ini bisa meningkat pesat. Kemudian pada bagian ketiga, yaitu bagian PHK dan peningkatan angka pengangguran akan dibacakan oleh teman saya, Alwi Wirzal. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selanjutnya yaitu PHK dan peningkatan angka pengangguran. Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti kasus baru semakin menunjukkan tren penurunan, namun di sisi lain, social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri. Organisasi Buruh Internasional atau ILO pada Maret lalu menyerukan agar dunia menggenjot program jejaring pengamanan sosial. Negara-negara juga diminta mengintervensi industri lewat kebijakan untuk mengulangi besarnya lonjakan potensi pengangguran. Pengangguran di Indonesia yang selama ini menurun dalam 5 tahun berakhir akan mengalami kenaikan. Jika skala COVID-19 ini berat, akan bertambah 2,9 juta orang. Namun jika lebih berat, bisa 5,2 juta orang. Menurutnya, jumlah pengangguran yang bertambah itu disebabkan besarnya tekanan yang dialami berbagai sektor usaha. Saat ini, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 2,8 juta pekerja terkena dampak pandemi COVID-19. Hal ini adalah akibat dari terhentinya operasional perusahaan tempat mereka bekerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat data total perusahaan, pekerja atau buruh formal dan tenaga kerja sektor informal yang terdampak COVID-19, itu sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 84.926 perusahaan. Sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh berjumlah 1.546.208 orang. Sementara untuk sektor perusahaan yang harus merumahkan karyawan dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385 orang. Jadi totalnya antara sektor formal dan sektor informal perusahaannya ada 116.370 dan jumlah pekerjanya ada 2.084.593 orang. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa.
besar pada masa yang akan datang, tidak mudah bagi suatu negara untuk memulihkan kondisi perekonomiannya dengan cepat, ditambah lagi dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Dengan ditutup sementaranya berbagai sektor industri, memaksa para pegawai untuk menyetujui keputusan yang diberi. PHK ini juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian. Adapun penyebab lain dari di PHK-nya para karyawan yaitu karena kelangkaan bahan baku untuk diproduksi yang diimpor dari negara luar seperti dari negara Tiongkok sehingga akan menghambat kegiatan industri. Perusahaan yang berhenti beroperasi dan peningkatan jumlah angka pengangguran dapat menghambat dan mengurangi produksi domestik bruto atau PDB serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. PHK ini menjadi alternatif terakhir bagi pengusaha. Sebelum memutuskan untuk melakukan PHK, sudah banyak alternatif yang dilakukan untuk menghindari PHK seperti mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti manajer dan direktur. Mengurangi jam kerja atau shift, membatasi dan menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir sementara waktu. Alasan kuat pemerintah tidak memberlakukan lockdown adalah pemerintah melihat budaya dan sikap warga negaranya yang beragam. Dan setelah dikaji dan dibahas secara matang, pemerintah tidak memberlakukan lockdown ini untuk menghindari efek negatif yang bisa timbul akibat dari lockdown yang diberlakukan. Upaya alternatif yang pemerintah lakukan adalah PSBB. Dengan upaya ini, pemerintah berharap dapat memperlambat laju penyebaran COVID-19 ini dan semua keadaan kembali seperti mula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dias. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak kepada ekonomi di Indonesia baik dari segi pariwisata, industri, dan meningkatnya pengangguran. Pandemi COVID-19 juga berdampak kepada bertambahnya jumlah pengangguran yang sangat tajam pada awal tahun 2020 sampai dengan sekarang. Bukan hanya itu, penyebab lain dari meningkatnya pengangguran dikarenakan adanya kegiatan pembatasan dari pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Tetapi pembatasan ini menyebabkan mobilitas masyarakat terganggu, sehingga menyebabkan peningkatnya pengangguran di Indonesia seperti adanya PHK besar-besaran di suatu industri dan terhentinya jual beli di masyarakat. Kemudian ada daftar pustaka. Di sini ada penulisnya Syafrida S. Kemudian ada tahun terbit dari jurnal tersebut, yaitu judulnya Bersama Melawan Virus COVID-19 di Indonesia. Kemudian ada Setiati S. dan Aswar MK tahun 2020, COVID-19 and Indonesia. Kemudian ada Ngadi, Ruth Meliana, dan Yanti Asterina tahun 2020. Judul jurnalnya Dampak Pandemi COVID-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja Indonesia. Dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.